Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan dimanapun kelas 4 berada sekarang ini, semoga kalian tetap sehat, nggih. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ide, pokok, dan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kemarin kan Bu Rahma minta kalian untuk membaca materi pada halaman 1 tentang pawai budaya. Nah, di paragraf 2, ini salah satu cuplikan paragraf dari pawai budaya tersebut. Paragraf 34, insya Allah paragraf 34. Nah, coba kalian amati paragraf ini. Ada berapa paragraf sih? Iya, terdiri dari 2 paragraf. Paragrafnya yang mana saja? Yang ini. Ini paragraf yang 1, yang nomor 1 ya. Ini paragraf 1. Nah, ini paragraf 1 yang pertama. Ini paragraf 2. Berarti di cuplikan ini ada 2 paragraf. Cirinya paragraf apa? Cirinya paragraf itu ada kalimat yang menjorok. Berarti menjorok itu maksudnya masuk. Nah, coba kalian amati lagi. Sebentar. Nah, ini. Budaya Bali. Nah, ini kan kalimatnya masuk ke dalam. Terus, rombongan dari Bali. Ini kan kalimatnya juga masuk ke dalam. Nah, itu. Terus apa lagi? Memiliki ide pokok atau gagasan pokok. Ya, setiap kalimat, setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok atau gagasan pokok. Terus apa lagi? Dan memiliki gagasan pendukung. Mari kita belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ide pokok atau gagasan pokok itu adalah masalah atau ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Berarti artinya inti dari paragraf itu. Nah, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Nah, kalimat utama yang bagaimana? Kalimat utama itu berisi ide pokok yang menjadikan dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, letak kalimat utama itu bisa jadi di awal paragraf yang dinamakan paragraf deduktif, ada di akhir paragraf atau dinamakan paragraf induktif, dan di awal dan akhir paragraf. Berarti ini namanya campuran. Nah, biasanya kalau masih jenjang SD itu yang paling banyak itu paragrafnya itu apa? Ide pokoknya itu ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Jadi bisa jadi di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yuk kita telaah satu-satu. Nah, sebelum itu ke gagasan pendukung dulu. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berarti ini yang menjelaskan lebih detail lagi tentang gagasan pokok. Paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Terus, ide pokoknya atau gagasan pokoknya itu ada di awal paragraf. Kenapa? Karena
di awal ini kan menceritakan tentang pawai budaya. Bercerita tentang pawai budaya. Terus ini kan juga menjelaskan, terus kalimat selanjutnya ini menjelaskan tetap pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini kan berarti menjelaskan tentang pawai budaya. Jadi inti dari paragraf ini itu menjelaskan tentang pawai budaya. Nah, ini yang digarisi biru ini merupakan kalimat utamanya. Berarti kalimat utama, kalimat pokoknya, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ide pokoknya yang ini menceritakan tentang pawai budaya. Lalu untuk selebihnya, ini berarti kalimat sekian. Nah, kalimat sekian ini gagasan pendukung yang menceritakan pawai budaya. Selanjutnya untuk paragraf yang kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Kita lihat. Berarti gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya terdapat di kalimat ini yang digarisbawahi biru, yang dinamakan kalimat utama. Kalimat utamanya, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ini kalimat utamanya. Gagasannya berarti ini menceritakan rombongan dari Maluku. Menceritakan rombongan dari Maluku. Nah, ini rombongan dari Maluku. Ini ide pokoknya atau gagasan pokok. Terdapat di kalimat utama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, sedangkan untuk kalimat selanjutnya, rombongan laki-laki dan seterusnya. Nih, terus rombongan perempuan, baju ini, sekian, sampai bawah ini, itu gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung. Bisa dipahami sampai paragraf 2 sini? Bu Rahma lanjutkan lagi nggih. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Dan seterusnya. Nah, ini yang paragraf maksud saya yang kalimat awalnya ini merupakan kalimat utama. Jadi di kalimat utama atau kalimat pokok ini terdapat ide pokok atau gagasan pokok. Jadi ide pokok dan gagasan pokok itu sama nggih? Ya. Gagasan pokoknya apa, Bu? Ini tentang menceritakan budaya Bali. Budaya Bali. Budaya itu berarti ya bisa alat musik, tarian, pakaian adat. Nah, intinya ini. Gagasan pokoknya terdapat di kalimat utama, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, sedangkan kalimat selanjutnya ini garisnya menceng. Selanjutnya yang ini nggih. Nah, ini dan alat ini berbentuk seperti dua keping simbal
dan sampai terakhir ini itu gagasan pendukungnya. Dari sini paham bedanya kalimat utama dan ide pokok atau gagasan pokok? Ya, misal ada yang bingung, nanti bisa tanya Bu Rahma lagi ya. Jadi, saya ulangi lagi, ide pokok itu sama dengan gagasan pokok. Gagasan pokok terdapat pada kalimat utama. Nah, yang menjelaskan secara detail tentang gagasan pokok itu namanya gagasan pendukung. Kalau yang di sini paragraf 3 ini kan menceritakan budaya Bali terkenal bunyi musiknya. Berarti bunyi musik pada bunyi musik di Bali. Nah, alat musik daerahnya itu bernama cengceng. Berarti kan menjelaskan musik di Bali itu alat musiknya namanya cengceng. Cengceng itu yang bagaimana? Cengceng seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Terus selanjutnya, nah ini tugas mandiri kalian. Berarti dikerjakan dan dikirim ke Bu Rahma, cari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 4 dan 5. Selanjutnya, jangan lupa tulislah ayo membaca halaman 4 sebelum kalian memulai menjawab. Jadi di atas itu jangan lupa nama, terus nomor presensi, terus tanggal mengerjakan, jadi tanggal hari ini. Lalu ditulis, setelah itu ditulis ayo membaca halaman 4, selanjutnya baru menuliskan jawabannya. Oh ya, untuk yang paragraf 1 dan sampai paragraf 3, tolong juga ditulis di buku tulis ya. Untuk kalian kalau sudah mengerti, boleh tidak ditulis. Tapi kalau belum mengerti, tolong ditulis, jadi nanti bisa dipelajari lagi. Nah, kalian amati. Tadi kan kita sudah berbicara tentang pawai budaya. Nah, ini ada beragam pakaian adat dan ada beragam suku-suku. Dan juga kalau yang belakang ini berarti rumah adatnya. Nah, berarti keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bagaimana kita menyikapi keberagaman tersebut? Nah, kita itu harus menghargai perbedaan karena Indonesia ini terdiri dari banyak suku, banyak budaya, adat istiadat yang berbeda. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sikap menghargai perbedaan salah satu contohnya bermain bersama teman yang berbeda agama. Jadi kalau bermain itu tidak membeda-bedakan agama, berteman dengan siapa saja. Lalu apa lagi? Nomor 2 dan nomor 3 itu nanti kalian cari. Jadi kalian hanya mencari 2 saja. Lalu sikap tidak menghargai perbedaan. Sikap tidak menghargai perbedaan apa contohnya? Bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Misal, aku suku Jawa, aku main sama orang Jawa saja, tidak mau main dengan suku lainnya. Itu berarti tidak boleh, tidak menghargai perbedaan. Nah, cari lagi 2 contoh sikap tidak menghargai perbedaan. Jangan lupa nanti tugasnya ditulis, ayo berlatih halaman 9. Sudah cukup sampai sini pembelajaran dari Bu Rahma. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Rahma mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.